Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Yang paling terkejut secara alami, itu adalah anggota dari kelas Raja Pasukan Perburuan Iblis ke-17. Mereka tidak akan pernah mengharapkan, bahwa kelas Komandan Pasukan Perburuan Iblis Long Hao Shen telah mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Apakah mereka benar-benar pada tingkat ke-6? Meskipun ada kesenjangan kelas yang sangat besar, mereka sebenarnya tidak terlihat terpengaruh sedikitpun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pikir anggota kelas Raja. Namun, selama pertempuran di udara, yang merupakan pertempuran pertama yang dilakukan bersama antara kelompok kelas Raja Demon Hunter Squad dan kelompok Long Hao Shen, mereka memperhatikan bahwa semua orang tampaknya memiliki peralatan tier legendari. Dari awal pertempuran sampai akhir, serangan mereka, kekuatan, dan kerjasama satu sama lain, itu bekerja tanpa cacat. Selama durasi pertempuran di udara, 4 pembantai pemburu iblis terbunuh oleh kelas Komandan Demon Hunter Squad ke-64, dan itu telah memberi mereka separuh dari jasa mereka. Dengan CR yang membunuh Star Demon, utilitas dari kelas Komandan ke-64 Demon Hunter Squad lebih dari apa yang mereka harapkan. Menurut perjanjian antara Long Hao Shen dan Tian Qing, mayat iblis akan menjadi milik salah satu dari 2 pasukan pemburu iblis yang memberikan pukulan fatalnya. Selain keuntungan, Ubin Poin kontribusi akan merekam pembunuhan dengan sendirinya. Selama serangan itu, 2 Demon Hunter Squad meluncurkan serangan mereka dari 2 arah yang berbeda. Setelah melalui pertempuran ini, Tian Qing cukup yakin, bahwa bukan keberuntungan kalau kelompok Long Hao Shen telah berhasil membunuh kepala Jaquez dari tingkat ke-8. Apa yang telah mereka lakukan? Pikir Tian Qing. Long Hao Shen memimpin serangan mereka, dengan Light Elementary Fiery di sisinya, yang mampu menggunakan kekuatan tungku Sein spiritual untuk mendapatkan perhatian 4 anggota pembantai pemburu iblis. Dan dengan kekuatannya sendiri, Long Hao Shen berhasil mengusir serangan dari 4 Demon Hunter Remover, untuk memberi kawan-kawan mereka kesempatan untuk meluncurkan serangan mereka dari udara. Dan timnya Long Hao Shen, ngapain aja orang-orang itu? Teknik dan serangan mereka tidak pernah terdengar sebelumnya. Sebuah perisai yang digunakan sebagai kapak perang, sebuah bola besar yang digunakan untuk meluncurkan serangan menghancurkan yang merusak, dan 1 anggota pasukan yang membuat seekor Phoenix muncul. Dan yang paling ganas dari mereka adalah pemanggil mereka, sebenarnya apa yang dia panggil? Bukankah itu naga iblis? Dengan penampilannya sendiri, dia meninggalkan iblis-iblis itu ketakutan setengah mati, sehingga mereka bahkan tidak melakukan perlawanan. Hasilnya sudah sangat jelas, dan teman binatang berkepala 4 Long Hao Shen yang menakutkan, itu bahkan tidak ikut serta dalam pertarungan. Jika orang bisa mengatakan, bahwa selama pertempuran melawan Demons Jaquez, 7 anggota kelas Raja Skuad Perburuan Iblis ini telah dikejutkan oleh kekuatan bertarung dari kelas Komandan Skuad Perburuan Iblis ke-64, maka kali ini, mereka benar-benar mati gaya. Meskipun Tian Qing sangat mengerti, bahwa dia seharusnya tidak bertanya tentang rahasia orang lain, tapi dia merasa terlalu ingin tahu tentang faktanya, bahwa seorang kelas Komandan Demon Hunter Squad yang hanya mencapai yang ke-6, akan cocok dengan kelas raja mereka sendiri dalam hal kekuatan bertarung. Belum pernah dia mendengar tentang kelas komandan yang kuat di Demon Hunter Squad, dan lebih jauh lagi, mengingat jumlah Demon Hunter Squad mereka seharusnya telah naik kelas baru-baru ini. Namun, dia masih bisa melihat fakta lainnya, bahwa kawan-kawan Long Hao Shen semuanya kuat, mengenai kekuatan meledak dan tidak lebih, namun serangan ledakan mereka benar-benar menakutkan. Sebenarnya, tidak mengherankan kalau Tian Qing sulit memahami hal ini. Siapa yang bisa menduganya, bahwa tim Long Hao Shen sebenarnya telah sepenuhnya dilengkapi dengan tungku spiritual. Dan sebagian besar dari kelompok mereka, bahkan telah menyatukan tungku spiritual. Ini adalah alasan yang paling penting untuk tingkat kekuatan ledakan tinggi, dari kelas Komandan ke-64 Demon Hunter Squad Long Hao Shen. Kedua pasukan pemburu iblis dengan cepat mendarat jauh, setelah mencapai tempat yang ditemukan Tian Qing dengan mengikuti jejak alam. Sebuah batu bergerak, dan memperlihatkan sebuah gua yang gelap. Mereka masuk setelah mereka pertama kali menyembunyikan semua jejak mereka. Jalur ini juga mengarah ke bagian dalam tim.
Setelah semua orang memasuki bagian dalam tim, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Pembunuhan yang pasti hanya dengan satu serangan. Dengan pengecualian Demonic Bear, seluruh skuad pembantai pemburu iblis ini telah dihancurkan, termasuk satu iblis bintang di tingkat ke-8. Orang mungkin bisa membayangkan kemiliteran mereka yang luar biasa, yang hanya melihatnya dari kejadian itu. Kematian iblis bintang dari tingkat ke-8 adalah salah satu misi yang diterima oleh kelompok Long Hao Shen, yang mendapatkan hadiah besar. Ini juga yang mendorong CR untuk mengambil risiko, yang bertujuan untuk mengambil nyawa musuhnya. Hao Shen, di mana kawanmu? Apakah dia baik-baik saja? Tian Qing bertanya. Sebenarnya, ketika CR membunuh Star Demon dalam satu pukulan, serangannya bahkan menyebabkan perubahan di langit, dan memberi mereka kejutan besar. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia baik-baik saja. Mari kita istirahat dan mengatur kembali untuk saat ini. Jawab Long Hao Shen. Lin Xin yang menggunakan tungku spiritual Blue Fire Phoenix, dan Sima Xian yang memanfaatkan tungku spiritual Purple Thunder, mereka berdua tampak agak pucat, itu karena efek sekunder dari tungku spiritual mereka sendiri. Mereka semua butuh istirahat. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru mengantarkan rekan-rekannya ke kamar mereka masing-masing, dan tidak memberi Tian Qing waktu untuk bertanya lagi. Melihat sosok Long Hao Shen saat dia pergi, Tian Qing menghela nafas diam-diam. Setelah menekan rasa penasarannya, dia masih menemukan bahwa tidak meminta terlalu banyak, itu adalah hak yang lebih baik. CR telah dipindahkan ke Tower of Eternity oleh Long Hao Shen, dan meskipun dia terlihat agak tenang, dia sebenarnya membakar kecemasan jauh di dalam hatinya. CR dan dia selalu bersama, artinya, tidak ada yang bisa memahami CR lebih baik darinya. Dalam keadaan normal, bahkan dengan menggunakan kekuatan tungku spiritual samsara, dia tidak bisa langsung membunuh kekuatan besar dari tingkat ke-8, bahkan jika kekuatan besar dari tingkat ke-8 itu khusus dalam sihir seperti iblis bintang. Ini bukan iblis pertama dari tingkat ke-8 yang Long Hao Shen hadapi, dan pemahamannya tentang kekuatan tingkat ke-8 benar-benar mendalam. Khususnya, mengingat penyembunyiannya yang sempurna ketika CR meluncurkan serangannya, itu membuat pembunuhan yang pasti dalam satu pukulan, dan itu sesuatu yang pastinya telah terjadi. Dengan demikian, setelah mengetahui bahwa ada yang salah dengan CR, Long Hao Shen tidak punya pilihan selain mengambil risiko untuk mengekspos Tower of Eternity dengan mengirimnya ke sana. Dia lebih memilih untuk mengambil risiko daripada tinggal lebih lama di medan perang, di mana itu benar-benar terlalu berbahaya baginya. Selama sisa pertempuran, Long Hao Shen juga terus berusaha untuk mengurus pertempuran secepat yang dia bisa, untuk kembali sesegera mungkin. Alasannya adalah, karena secara alami untuk memeriksa kondisi CR, dan bukan karena dia sedang terburu-buru untuk kembali ke kamarnya. Dengan kilatan cahaya terang, melodi eternal diaktifkan kembali. Long Hao Shen memindahkan dirinya ke menara keabadian dengan sangat tidak sabar, segera setelah ia kembali ke kamarnya. Meskipun mereka sudah bisa berlatih di lantai kedua Tower of Eternity, tapi pintu masuk menara masih di lantai pertama. CR diam-diam duduk di sana, lalu bersila, dan dalam satu tatapan, pandangan Long Hao Shen segera berubah. Ini karena dia tiba-tiba menyadari, bahwa dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan dari tubuh CR, di saat dia duduk di sana seperti patung. CR, Long Hao Shen memanggil dalam kecemasan, tapi tetap saja, dia pada akhirnya tidak ada orang yang terburu nafsu yang dengan berani menyentuh tubuh CR. Dengan hati-hati berjongkok lebih dekat, dia menggunakan kekuatan mentalnya yang besar untuk mencari nafas CR. Pada jarak yang begitu dekat, Long Hao Shen akhirnya berhasil dengan sulit merasakan jejak fluktuasi energi spiritual CR. Perasaan tidak nyaman dalam dirinya berangsur-angsur berubah menjadi kejutan. Napas CR masih ada, tetapi sangat lemah. Dan energi spiritual dalam dirinya juga, tampaknya telah menyatu dengan lingkungan sekitarnya, dan seolah-olah dia berubah menjadi bagian dari Tower of Eternity. Karena tidak ada niat membunuh kebiasaannya yang dipancarkan, dia mengeluarkan perasaan menjadi satu dengan dunia. Mungkinkah CR telah terbangkitkan sebagai dewa pilihan? Pikir Long Hao Shen. Long Hao Shen tidak yakin, tetapi merasa samar-samar bahwa meskipun kondisi CR saat ini tidak dapat digambarkan sebagai hal yang baik, tapi itu juga tidak berbahaya. Betapa bodohnya kamu, untuk bertindak begitu ceroboh.
Ucap Long Haoshen sambil menghela nafas ringan, tetapi memiliki pandangan yang memanjakan ke arah CR. Duduk di dekatnya, tatapannya tidak menyimpang darinya, dan merasakan beberapa perubahan dalam auranya. Sebelum CR bangun, dia sama sekali tidak bisa meninggalkan sisinya. Seperti yang Long Haoshen duga, itu jelas bukan dengan menggunakan kekuatan normalnya CR berhasil membunuh Xing Su dalam satu pukulan. Menurut rencana Long Haoshen dan Tian Qing, asasin dari kelas Raja Demon Hunter Squad mereka seharusnya mencoba membunuh Iblis Bintang. Asasin mereka adalah kekuatan besar dari tingkat ke-7, dan seorang asasin pada tingkat ke-7 tentu saja memiliki peluang keberhasilan untuk membunuh mage pada tingkat ke-8. Berdasarkan rencana asli mereka, mereka tidak memiliki harapan besar untuk berhasil membunuh Iblis Bintang, dan hanya berharap dapat menimbulkan kerusakan serius. Tidak terbiasa dengan kekuatan CR, Tian Qing memberinya misi untuk membantu dalam pembunuhan di sela-sela pertarungan. Namun, pertama kali indera Iblis Bintang menyelamatkannya, asasin dari tingkat ke-7 ditemukan lebih cepat dari yang diharapkan. Meskipun dia memberikan semua untuk meluncurkan serangannya, itu hanya menimbulkan luka ringan pada Star Demon, dan tidak melakukan apa-apa lagi. Namun, intervensi asasin dari tingkat ke-7 tanpa diragukan lagi, itu dapat menarik perhatian semua pembantai pemburu iblis. Dan tepat pada saat ini, CR, yang menggunakan kalung gaib yang dikombinasikan dengan kemampuannya sendiri dari tingkat ke-6, tetap mengambang di jarak 100 meter dari tanah dan menunggu kesempatan. CR mengerti dengan sangat jelas, bahwa untuk menyingkirkan regu pembantai pemburu iblis ini dalam periode waktu sesingkat mungkin, masalah yang paling penting adalah untuk menekan kekuatan tempur Star Demon yang bertindak sebagai pemimpin mereka. Kalau tidak, mengingat kekuatan besar dari Demon Bintang serta teknik nubuat hebat yang tak terhentikan itu, ketika mencoba sekuat tenaga melawan mereka, beberapa korban mungkin akan terjadi. Jadi, tepat pada saat itu, CR hanya punya satu pemikiran, dan itu adalah untuk mencoba yang terbaik melawan Iblis Bintang itu. Adapun seberapa banyak yang bisa dia lakukan, dia tidak terlalu memikirkannya. Karena dia tahu, bahwa Long Haoshen pasti akan datang untuk menyelamatkannya jika ada bahaya. Keyakinan mutlak ini telah menyingkirkan segala kekhawatiran dari pikiran CR, dan tekadnya telah membawanya ke keadaan yang sangat istimewa. Putri Sein Samsara tidak sedikit pun kalah dengan Sion of Light, dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di tubuh CR. Saat itu, mata dan pikiran CR hanya terfokus pada targetnya, seolah-olah tidak ada yang lain kecuali Star Demon itu sendiri yang ada di dunia. Sementara memiliki fokus absolut, ia lenyap sepenuhnya, dan meningkatkan indranya ke tingkat tertinggi sambil menghilang sepenuhnya. Seperti yang Long Haoshen rasakan sebelumnya, dalam serangan sebelumnya, dia menjadi seperti awan di langit, yang menyatu dengan embusan angin di antara awan. Bahkan Star Demon dari tingkat ke-8 tidak memiliki cara untuk merasakan keberadaannya. Dalam keadaan ini, belati samsara dan tungku spiritual samsaranya menghasilkan kekuatan destruktif, yang belum pernah terjadi sebelumnya yang muncul dalam pikiran CR. Tepat pada saat itu, dia merasakan indranya sendiri bergabung satu sama lain, dan mengambil semua kekuatan mereka dari instingnya. Dia sendiri bahkan tidak mengerti, bagaimana bisa dia meluncurkan pukulan seperti itu. Setelah menyelesaikan pukulan ini, CR kehilangan 6 indranya, dan seluruh tubuhnya tetap sebagai bagian integral dari alam, bahkan ketika diangkut oleh Long Haoshen ke Tower of Eternity. Kali ini, CR kehilangan akal sehatnya bukan karena efek samping dari tungku spiritual samsara. Setelah menggabungkan 3 tungku spiritual, CR sudah bisa menggunakan tungku spiritual samsara 1 kali tanpa menderita efek sampingnya. Dan setelah penggunaan ini, ia hanya perlu beristirahat selama beberapa waktu untuk menghindari efek samping pada waktu berikutnya saat ia menggunakannya. Tentu saja, jika dia ingin mengerahkan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan tungku spiritual samsara dengan menggunakannya beberapa kali berturut-turut, itu masih akan menyebabkan reaksi yang sama seperti sebelumnya. Keadaan istimewanya berlangsung selama 3 hari 3 malam. Setelah itu, perubahan auranya menjadi tenang, dan kekhawatiran Long Haoshen diselesaikan. Dia tahu, bahwa CR pasti telah tenggelam dalam keadaan yang komprehensif. Sementara anggota lain dari Demon Hunter Squad beristirahat dan mengatur ulang di bagian tim, seluruh Mayor Jaquest City terperangkap dalam keadaan hingar-bingar.
Serangan mendadak pasukan kelas Raja Perburuan Iblis ke-17, beserta kelas Komandan Perburuan Iblis ke-64, dan keberhasilan mereka dalam membunuh pasukan pembantai pemburu iblis, itu telah membawa kejutan besar bagi kelompok iblis yang tinggal di kota itu. Iblis bukannya idiot, karena bagi mereka, untuk tetap dikepung oleh pasukan pemburu iblis setelah mencari begitu lama, apa artinya itu? Itu berarti, bahwa aliansi kuil harus memiliki tempat persembunyian di sekitarnya. Dengan momentum itu, pencarian kedua dilakukan secara menyeluruh di Jaquest City, dan 6 regu Demon Hunter Remover berkumpul lagi di kota ini. Beruang iblis, satu-satunya yang selamat dari regu Star Team Demon Hunter Remover marah Beske, dan bahkan mencari sedalam 1 meter di bawah tanah. Seluruh klan Jaquest dimobilisasi oleh malapetaka yang terjadi di provinsi Jaquest. Situasi di luar sangatlah tegang. Sampai-sampai, berita yang disampaikan ke bagian tim menjadi semakin langka. Namun, Tian King tidak khawatir. Mengingat seberapa besar bagian tim dari aliansi kuil, mencapai kedalaman 10 meter, dan diberi penghalang khusus pada mereka, bahkan kekuatan besar terbaik dari tingkat ke-9 tidak akan dapat menemukan lokasinya, ketika mengerahkan kekuatan mentalnya untuk mencari mereka. Sedangkan untuk menggali sedalam 1 meter, apakah mereka benar-benar akan menemukan tempat itu? Tentu tidak. Demon Hunter Squad tidak pernah kekurangan kesabaran. Setelah pencapaian mereka membunuh regu pembantai pemburu iblis, bahkan tinggal di sana selama beberapa bulan akan sangat biasa bagi mereka. Ini bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi. Langit kota Jaquest. Ah Bao memiliki ekspresi serius, berdiri di sebuah ruangan yang diatur oleh Demons Jaquest, dia melihat keluar jendela. Di belakangnya, 9 pusat kekuatan iblis berdiri dengan tenang. Yue Ye adalah di antara 9 iblis ini, tetapi tidak ada penampakan Leng Xiao. Meskipun menjadi putra Kaisar Dewa Iblis, di antara pembantai Demon Hunter, Ah Bao tidak terlalu istimewa. Tim yang dia perintahkan hanyalah pasukan naga tipe biasa, dari pasukan Demon Hunter Remover. Kecuali faktanya, bahwa dia sudah berada di tingkat kultivasi ke-8, sementara Yue Ye hanya mencapai tingkat kultivasi ke-6, dan anggota lainnya, semuanya pada tingkat ke-7. Pengalaman di surga ilusi membuat Ah Bao sangat merasa malu dan terhina. Dia membuat janji untuk membunuh manusia yang mempermalukannya, sebelum mengambil Yue Ye sebagai istrinya. Dengan demikian, ia meminta untuk memimpin pasukan pembantai pemburu iblis bahkan dengan berdiri sebagai pangeran iblis, dan memimpin timnya untuk mencari jejak Long Hao Shen dan rekan-rekannya secara menyeluruh. Ah Bao benar-benar yakin, bahwa Long Hao Shen adalah seorang pemburu iblis, dan juga seorang kapten dari pasukan pemburu iblis. Jika ini masalahnya, dia pasti harus datang ke wilayah iblis di beberapa titik. Untuk alasan ini, dia telah menunggu kesempatan dan berita ini. Ketika dia mengetahui tentang serangan yang terjadi selama beberapa hari terakhir di Mayor Jaquest City, dan terutama menerima laporan tentang sosok emas di medan perang, dia yakin bahwa sosok emas ini kemungkinan besar adalah Long Hao Shen. Inilah yang membawanya untuk membawa timnya sendiri, dan menunggu selama 10 hari. Meskipun di permukaannya Ah Bao tampaknya tidak terlalu istimewa, siapa di antara kelompok ini yang tidak tahu statusnya sebagai pangeran mahkota Kaisar Iblis? Selain itu, bahkan pada tingkat ke-8, pemimpin tim mana dari regu Demon Hunter Remover yang bisa dibandingkan dengannya. Karena itu, setelah kedatangannya di sini, seluruh Mayor Jaquest City berada di bawah kendali penuhnya. Pencarian kedua sudah berakhir, dan masih belum juga ada petunjuk. Tampaknya, kedua pasukan pemburu iblis itu telah menghilang dari muka bumi sejak saat itu. Saudara Bao, pencarian sudah berakhir. Pemburu iblis itu seharusnya sudah meninggalkan area. Bagiku, sepertinya kita tidak perlu membuang-buang waktu di sini. Yue Ye berkata dengan suara rendah kepada Ah Bao dari belakang. Ah Bao menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi di wajahnya yang tampak dingin dan keras. Tidak, aku yakin mereka masih di kota Mayor Jaquest. Hanya saja, kita tidak tahu di mana mereka disembunyikan. Selama beberapa hari terakhir, aku dengan hati-hati bertanya di sekitar sini beberapa kali, dan mengetahui bahwa sinyal darurat tepat waktu diluncurkan oleh beruang iblis, dan bahwa 2 regu pembantai pemburu iblis terdekat membutuhkan waktu kurang dari 1/4 jam untuk datang ke lokasi bantuan mereka. Dan ketika tiba, regu-regu itu memiliki pandangan yang baik atas situasi dari langit.
Jadi, jika para pemburu iblis itu melarikan diri di darat, mereka pastinya telah menemukan beberapa jejak. Namun, pemburu iblis menghilang begitu saja, namun tidak ada yang melihat mereka melarikan diri. Menurut kecerdasan kami, sangat mungkin bahwa ada bagian tim dari aliansi kuil di suatu tempat di Mayor Jaquest City, dan mereka harus disembunyikan di sana. Aku kira mereka sedang menunggu kita untuk bersantai dan melarikan diri, atau bahkan bisa terus menyerang. Tetapi jika mereka ingin memiliki pertempuran dalam hal kesabaran, aku tidak pernah kekurangan dalam hal itu. Aku sudah menyiapkan jebakan yang tak terhindarkan, dan jangan percaya bahwa dia masih bisa melarikan diri dari aku saat ini. Aku pribadi akan membunuhnya, sebelum memberikan jantungnya kepadamu sebagai hadiah pernikahan. Jawab Ah Bao. Sama seperti kekuatan besar pihak manusia yang mengumpulkan kristal iblis, iblis juga suka mengambil jantung kekuatan besar pihak manusia sebagai rampasan perang. Bagi mereka, jantung manusia secara tidak langsung dilembabkan oleh rongga spiritual, dan itu adalah hadiah yang sangat bagus. Ah Bao tidak menyadari, bahwa setelah dia mengatakan ini, mata Yue bersinar dengan jejak kebencian. Tapi itu dapat disembunyikan dengan sangat baik dan sangat cepat. Yue tidak mengikuti masalah ini lebih jauh, karena dia mengerti dengan jelas, bahwa ketika Ah Bao benar-benar bertekad untuk melakukan sesuatu, bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan dapat mengubah pikirannya. Di antara generasi iblis muda, Ah Bao tidak diragukan lagi adalah orang yang paling menonjol. Menjadi penerus Kaisar Dewa Iblis, dia tidak sama dengan naga iblis lainnya. Kekuatannya diperoleh melalui upayanya sendiri, yang ia dapatkan sedikit demi sedikit. Pada saat kelahirannya, dia tidak berbeda dari bayi manusia yang lemah. Ini adalah proses yang harus dilalui setiap penerus Kaisar Dewa Iblis, yang akan membawa garis keturunannya. Hanya dengan cara inilah mereka bisa meroket dalam kekuatannya setelah menerobos ke tingkat ke-9, dan menjadi anggota terhormat generasi iblis mereka. Namun, kecemerlangan dan kedudukannya sebagai penerus Kaisar Dewa Iblis membuat Ah Bao menjadi rentan, terhadap kelemahan yang belum dilihatnya sebagai titik lemah oleh orang lain, yaitu, harga dirinya sendiri. Lebih baik mengatakan, itu adalah keyakinan mutlaknya pada dirinya sendiri. Dan Yue kebetulan tidak menyukai sifat ini. Karena dia tahu, bahwa meskipun Ah Bao memperlakukannya dengan baik, dia tidak akan pernah memikirkan hal-hal dari sudut pandang orang lain. Bahkan saran darinya akan sangat jarang diperhatikan olehnya. Yue tidak punya pilihan selain untuk mengakui, bahwa pilihan Ah Bao itu tepat, karena dia juga tahu dengan jelas siapa yang merupakan bagian dari pemburu iblis. Bukan tempat di mana tim Long Hao Shen terpisah dari grup pedagang Yue, yang berada di dekat provinsi Jaquest. Inilah yang membuatnya semakin cemas. Namun, dia tidak dapat membujuk Ah Bao untuk pergi, dan dia juga tidak punya cara untuk memperingatkan Long Hao Shen, karena dia sendiri tidak tahu di mana Long Hao Shen bersembunyi. Tepat ketika Ah Bao membuat tekadnya untuk bertindak, Yue juga membuat tekad dalam hatinya untuk melakukan semua yang dia bisa jika waktunya tiba, bahkan jika dia harus menggunakan dirinya sendiri sebagai alat tawar-menawar untuk membantu mereka melarikan diri. Bagaimanapun juga, hidupnya sendiri ada di tangan CR. Awalnya, Yue sudah menerima nasibnya. Siapa yang berani menentang pernikahan yang diputuskan oleh Kaisar Iblis dan Dewa Iblis Bulan? Dia benar-benar tidak berani, dan juga takut untuk menolaknya. Tapi pernikahannya yang semula, itu tetap tertunda karena Long Hao Shen. Ketika Ah Bao memberitahunya berita itu dengan perasaan malu dan gelisah, Yue benar-benar menemukan, bahwa dia bersuka cita tentang berita ini. Ini memberinya lebih banyak alasan untuk membantu Long Hao Shen. Selama dia tidak mati, mungkin dia tidak perlu menikahi Ah Bao. Ketika dia mencapai usia yang cukup tinggi untuk kehilangan kecantikannya, mungkin dia tidak akan tertarik padanya lagi. Cerita berpindah ke bagian dalam tim. Hao Shen, kabar baik datang. Demon Hunter Remover sudah mundur, dan sekarang, hanya ada satu tim yang tersisa di kota. Mereka seharusnya tinggal di Kastil Jaquest City. Apa yang kamu pikirkan? Haruskah kita mencobanya? Tanya Tian King. Mata Tian King sangat berkilau. Setelah merenung sejenak, Long Hao Shen bertanya. Mungkinkah ini umpan? Meskipun kali ini iblis telah mencari selama 15 hari lagi, mereka masih pergi terlalu cepat tanpa hasil. Aku menemukan hal itu tidak normal, ucap Long Hao Shen.
Tian Qing mengangguk kagum. Hao Shen tampak muda, tetapi karakternya sangat mantap. Apa yang kamu bicarakan ini bukanlah tidak mungkin, tetapi mempertaruhkan nyawa kami pada awalnya adalah misi kami. Kita selalu dalam bahaya, tetapi bahaya juga merupakan sinonim dari peluang. Kami telah tinggal di sini terlalu lama. Ketika kita bertindak lagi, kita harus meninggalkan tempat ini, tidak peduli apakah itu ternyata berhasil atau gagal. Untuk alasan ini, kami memiliki dua opsi. Pertama, pergi tanpa akting. Atau kedua, untuk menyerang tim pembantai Demon Hunter yang tinggal di kota sebelum pergi. Pencarian di luar seharusnya berhenti, dan frekuensi laporan tentang berita yang kami terima dari orang-orang kami terus meningkat. Jika kamu masih ragu, bagaimana kalau kami menunggu lebih banyak informasi selama beberapa hari, sebelum akhirnya mengambil keputusan? Tanya Tian Qing. Long Hao Shen dengan gembira setuju dan menjawab. Okelah, kalau begitu, lakukan seperti yang dikatakan saudara Tian Qing. Jawab Long Hao Shen. 3 hari lagi berlalu dalam sekejap mata, dan berita terus datang dari luar, yang menunjukkan semua jenis kejadian. Para pemburu iblis itu memang benar-benar pergi, tetapi pihak iblis mengirimkan 1000 kavaleri Fin untuk membantu menjaga provinsi Jaku West. Berita itu telah menunjukkan, bahwa tidak lama lagi Demon Hunter Removers akan tinggal untuk menjaga kota. Hao Shen, kita tidak bisa terus menunggu. Menurut berita yang baru saja datang, pasukan Demon Hunter Remover terakhir sudah berada di luar kota, dan kita harus segera pergi. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Ucap Tian Qing. Long Hao Shen masih ragu. Saudara Tian Qing, kali ini kami mendapat hasil yang cukup baik di sini. Bagaimana kalau pergi dengan cara yang bisa diandalkan, dan meninggalkan tempat ini sekarang? Di tempat lain, kita juga bisa menyergap pembantai pasukan pemburu iblis. Jawab Long Hao Shen. Untuk beberapa alasan, dalam pikiran bawah sadarnya, dia merasakan perasaan bahaya tertentu, seolah-olah beberapa mata yang tidak jelas mengawasinya sepanjang waktu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.